Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Matn Qatrin Nada wa Balis Sada. Sekarang kita akan masuki yang dikenal dengan pembahasan al-jawazim. Setelah selesai an-nawasib, alat-alat penasab, sekarang kita masuki al-jawazim, alat-alat penjazm. Namun kita lihat apa yang disampaikan oleh al-muallif di sini, Ibnu Hisham rahimahullah taala, karena ada tambahan yang berbeda dengan yang dicantumkan di dalam matan Al-Ajrumiyah. Kata beliau, perhatikan situ halaman 12. Fa in saqatal fa'u ba'da talab wa qusida al-jaza' juzim. Kalau seandainya fa gugur atau hilang setelah talab, setelah permintaan, wa qusida al-jaza' tapi diinginkan dengannya jaza' balasan, juzim, maka dijazm. Nahwu qaul ta'ala, contohnya adalah perkataan Allah Ta'ala, qul ta'alau atlu. Di sini ta'alau permintaan bukan? Permintaan bukan? Permintaan. Qul ta'alau. Walaupun nanti pendapat yang sahih untuk ayat ini majzumnya di situ bukan apa? Bukan karena tolab, tapi karena apa? In yang dibuang bersama apa? Bersama fi'il yang majzum. Perhatikan ya. In yang dibuang bersama fi'il syart. Qul ta'alu atlu. Kalau menurut pendapat ini, katakanlah, kemarilah kalian atlu, aku bacakan. Nah, ini menurut sini ya, perhatikan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut sini ta'alu tolab. Kemudian atlu di sini barakallahu fiik dia majzum. Kenapa majzum? Karena barakallahu fiikum dia yang diinginkan dengan adalah jaza' balasan. Balasan dia datang dibacakan. Makanya pendapat yang sahih itu bukan apa? Atlu ini bukan jawaban tolab, tapi jawaban itu apa? Jawaban untuk fi'il syarat yang dibuang bersama in. Takdirnya qul ta'alu fa in ta'tu atlu. Takdirnya gitu. Fa in ta'tu atlu. Katakanlah, kemarilah kalian, jika kalian datang atlu. Nah, itu yang sahih. Belum? Qul ta'alu. Nah, in ta'tu atlu. Belum? Itu takdir yang sahih ya. Nah, jadi atlu ternyata dia sebagai jawab syarti wa jaza'uh. Mana fi'il syaratnya? Dibuang bersama in. In ta'tu atlu. Faham belum nih? Dipahami baik-baik? Qul ta'alu, katakanlah, ta'alu, kemarilah kalian, atlu. Ini takdirnya qul ta'alu in ta'tu atlu. Katakanlah, kemarilah kalian, jika kalian datang aku bacakan. Ya, atlu ini jawaban untuk apa tadi? Jawaban untuk fi'il syarat yang dibuang bersama in. Paham belum? Takdirnya in ta'tu atlu. Mafhum soal ini, Bang? In ta'tu atlu ini takdirnya. In ta'tu atlu. Berarti kesimpulannya atlu ini jawab syarat. Majzum dia, tapi dengan apa? Dengan in yang dibuang bersama fi'il syarat. Ini takdirnya. In ta'tu atlu. Ta'tu di sini fi'il syartin yang akan majzum bi in. Atlu jawab syarat wa jazaa'uh. Jadi yang sahih atlu majzum bukan karena talab ya, tapi karena apa? Nah, karena barakallahu fiikum dengan apa? Dengan apa? Dengan adatus syart al-mahdhufah ma'a fi'il syart. Paham belum? Paham ya? Na'am, itu yang sahih. Ini tambahan tidak ada dalam jurumiyah ya. Kita lihat sini. Wa syartul jazm ba'da nahi. Ada syaratnya jazm setelah nahi, setelah larangan. Paham ya? Sihhatu hulul in la ini. Mahallahu. Perhatikan baik-baik ini. Ini kalau enggak paham biasanya bingung ini ya, perhatikan baik-baik ya ini. Syarat jazm setelah nahi, setelah larangan, sihhatu hululi in la mahallah. Dibenarkannya in la itu menempati tempatnya. Perhatikan ya. Lafaz in la ini dibenarkan menempati tempat apa? Menempati tempatnya. Tempat apa? Tempat barakallahu fikum
fi'il tersebut. Paham ya? Wa syartul jazm ba'da nahi, syarat jazm setelah larangan, sihhatuhu li in la mahallah. Paham ya? Naam, yaitu dibenarkannya in la itu menempati tempatnya. Contohnya, la tadnu minal asad taslam. Perhatikan ini. La tadnu minal asad taslam. La-nya ini apa? Maksudnya tadi fi'il ya, yang benar la. La-nya ini la ini, perhatikan. La ini la apa ini? La nahiyah. La nahiyah. Nah, la nahiyah di sini kalau digantiin la itu cocok. In la tadnu minal asad taslam. Jika kamu tidak mendekat dari singa, kamu selamat. Paham belum? Paham ya, Be? La ini ya, itu ada la situ, Bang. Ada la. La itu kalau antum gantiin la cocok. Wa syartul jazm ba'da nahi, syarat jazm setelah lahi larangan, maksudnya la itu la nahiyah. Sihhatu hululi in la, dibenarkannya apa? In la itu menempati mahallah tempatnya, tempat la itu. La itu kalau antum buang nanti in la itu cocok gitu loh. Pahami? Nah, la ini kalau antum buang dikasih in la, cocok enggak, Bang? Cocok di sini. Antum lihat. La tadnu minal asad taslam. Kamu jangan mendekat dari singa, niscaya kamu akan selamat. Ewa, perhatikan ini. Kalau la-nya membuang, ganti in la. In la tadnu minal asad taslam. In la tadlu. Nah, minal asad taslam. Jika kamu tidak mendekat singa, kamu selamat. Benar enggak? Contoh enggak mananya? Pas enggak? Pas enggak? Alhamdulillah. Pas. Bi khilafi ya'kuluka, beda kalau fi'ilnya ya'kuluka. Namanya. Kalau ya'kuluka la tadnu minal asad ya'kuluka. Nah, barakallahu fikum. Ini nanti artinya beda di sini. Kalau la tadnu minal asad ya'kuluka, kamu jangan mendekat dari singa. Niscaya singa itu akan memakanmu. Enggak mendekat kok makan gimana? Paham ya? Nah, kalau antum gantiin la, in la tadnu minal asad ya'kuluka. Tepat enggak? Enggak tepat. Makanya tetap marfu ya'kuluka. Karena kalau antum gantiin la enggak cocok. Kenapa enggak cocok? Kata artinya rusak. In la tadnu minal asad ya'kuluka. Jika kamu tidak mendekat singa, maka singa akan memakanmu. Lo enggak dekat kok makan gimana? Kalau enggak mendekat dari singa dimakan enggak? Enggak, berarti enggak cocok. Makanya bacanya ya'kuluka marfu, ya'kuluka bukan ya'kulka. Faham ucapan bi khilafi ya'kuluka? Itu sambungannya dengan la tadnu minal asad itu loh. La tadnu minal asad taslam. Kenapa kok madzum? Taslam itu kenapa? Nah, karena cocok pada la nahiyah itu kalau diganti dengan inna. Inna tadnu minal asad taslam. Jika kamu tidak mendekat kepada singa, niscaya kamu akan selamat. Benar enggak maknanya Abdullah? Jika kamu tidak mendekat kepada singa, niscaya kamu selamat, benar enggak? Benar. Nah, kalau ya'kuluka. Ya'kuluka ini kalau antum pindah, kalau la tadnu minal asad ya'kuluka, jangan kamu mendekat dari singa. Niscaya dia akan memakanmu. Paham ya? Ini benar. Cuman kalau antum bain la tadnu minal asad ya'kuluka, enggak benar. Jika kamu tidak mendekat singa, jika kamu tidak mendekat kepada singa, niscaya apa? Singa akan makanmu, enggak cocok. Makanya bacanya bukan ya'kulka tapi ya'kuluka. Paham ya? Paham belum, Ihsan? Kenapa kalau dibaca marfu ya'kuluka? Karena enggak cocok kalau antum sandingkan dengan apa? Dengan kalimat tadi itu la tadnu minal asad ya'kuluka, itu enggak cocok. Kenapa enggak cocok? Karena kalau antum lanya antum mubah in la tadnu minal asad ya'kuluka, itu enggak cocok gitu loh. Jika kamu tidak mendekat dari singa, maka singa akan makanmu. Kok enggak mendekat kok memakan? Berarti enggak cocok, makanya bacanya ya'kuluka. Paham? Itu cuma tambahan saja. Tidak terlalu penting di sini. Yang penting berikutnya, wa yujzam aidan bilam nahwu lam yalid wa lam yulad ma'ruf. Lam yalid wa lam yulad. Lam apa? Harfu nafyin wa jazmin wa qalabin. Pahami mana qalabin? Lam adalah harfu jazmin, menjazmkan, wa nafyin, menafikan, wa qalabin. Qalabin ini maksudnya adalah yaklibu zamanul madhi, yaklibu zamanul mudhari' ila zamanil madhi. Dia itu mengubah, membalik zaman atau waktu fi'il mudhari' kepada waktu fi'il madhi. Itu namanya qalabin. Yaklib, mengubah, membalik. Contohnya gini, barakallahu fiik. Perhatikan baik-baik ya. Yadhabu. Artinya yadhabu apa sih? Dia sedang atau akan
Pergi ya enggak? Dikasih lam coba. Lam yadhhab. Dia belum pergi. Kapan? Belum perginya. Sedang atau akan atau yang telah lalu? Yang telah lalu. Dia belum pergi. Dia belum pergi. Waktu yang telah lalu. Nanti pergi. Makanya maknanya madhi. Jadi kalau antum jangan bingung ya. Kalau yaklib al-mudhari' ilal madhi itu maksudnya maknanya. Mengubah fi'il mudhari' menjadi fi'il madhi itu bukan fi'ilnya, seradatnya, tapi maknanya. Karena terkadang ada dalam artikel ungkapannya gitu. Jadi qalabin itu mengubah fi'il mudhari' menjadi fi'il madhi itu bukan zat fi'ilnya tapi apa? Maknanya. Makna mudhari' menjadi makna madhi. Lam yadhhab. Dia belum pergi. Belum pergi kapan? Sedang atau akan atau waktu lampau? Waktu lampau. Pahami baik-baik. Lam yalid wa lam yulad, ma'ruf yalid. Fi'lun mudhari'un majzumun bil lam wa 'alamat jazmihi as-sukun. Di sini termasuk apa? Penjazm yang menjazmkan fi'il mudhari' satu saja. Paham ya? Walamma nahwu lamma yaqdi. Ewa. Kalau yang nyalid jelas ya. Fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi jawazatul huwa. Lam yulad wa lam yulad. Lamnya harfun nafyin wa jazmin wa qalabin mabniun sukun fi mana apa? Lam. Lam harfun nafyin wa jazmin wa qalabin mabniun sukun fi mahalli la mahalla lahu minal i'rab. Semua huruf tidak punya mahal dalam i'rab, enggak usah terkecoh. Semua huruf tidak punya mahal dalam i'rab. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Paham ya? Nah, jami'il huruf laysat laha mahallan fil i'rab. Semua huruf dia tidak punya mahal, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Jadi jangan pernah terkecoh. Fi mahalnya apa? La mahalla min i'rab. Mau insyaallah? Na'am. Yulad fi'lun mudhari'un mughayyir shighah, perhatikan. Yulad fi'lun mudhari'un mughayyir shighah. Fi'il mudhari' yang berubah bentuknya. Majzumun bil lam wa alamat jazmihi as-sukun wa naibu fa'ilihi, bukan fa'ilnya ya kalau mughayyir shighah. Naibul fa'ilnya mana? Yulad ini dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Mafhum ini, Bang? Yulad ini fa'ilnya dhamir, fa'ilnya atau naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Wa lamma nahu lamma yaqdi sama. Lamma juga sama harfun nafyin wa jazmin wa qalabin. Cuman bedanya apa? Antum lihat faedah sana itu. Nah, faedah al-farqu bainal lam wa lamma. Perbedaan lam dan lamma. Anal fi'la idza waqa'a ba'da lam la budda an yudkar. Fi'il itu kalau jatuh setelah lam harus disebutkan, enggak boleh dibuang. Fi'il kalau jatuh setelah lam harus disebutkan fi'ilnya. Enggak boleh dibuang. Contohnya, hal syaribta ya akhi? Lam asyrab. Enggak boleh hal syaribta ya akhi? Lam. Hal syaribta ya akhi? Lam. Keliru atau benar? Keliru. Lam asyrab. Harus sebutan fi'ilnya. Beda dengan lamma, ya. Bi khilafi lamma. Fal fi'lu alladhi waqa'a ba'dahu jaza hadfuhu wa jaza dzikruh. Fi'il setelahnya boleh disebutkan, boleh dibuang. Contohnya, hal dhahabta ya akhi? Jawabannya lamma. Boleh lamma adhab, boleh lamma. Itu bedanya. Hal syaribta ya akhi? Lamma. Hal jalasta? Lamma. Tapi kalau lam enggak boleh. Hal syaribta ya akhi? Lam. Boleh enggak? Enggak boleh, itu faedahnya. Naam. Kita baca lagi di sini. Nah, barakallahu fikum wa billam wala at-talabiyatain, ini yang diinginkan dengan apa? Lamul amr wa du'a, la nahya wa du'a. Paham ya? Dan dengan lam ini lamul amr. Wala la itu la nahya. At-talabiyatain yang dua-duanya mengandung makna tolab, permintaan. Cuman bedanya kalau lamul amr dengan amr. Kalau amr itu meminta secara langsung, orang biasanya enggak sakit hati. Karena jelas-jelas suruh keluar. Ya akhi, ukhruj. Wahai saudaraku, keluarlah kamu. Jelas-jelas suruh keluar. Tapi kalau dengan lamul amr ini seringnya sakit hati. Karena permintaan dengan cara yang halus, ya akhi litakhruj. Ya akhi, hendaknya antum keluar. Meminta untuk keluar tapi dengan cara yang halus. Wahana disuruh keluar ternyata. Oh ya, seperti itu. Faham bedanya? Ya akhi litakhruj minal bait. Wahai saudaraku, hendaknya kamu keluar dari rumah. Ngusir dia, cuma dengan cara halus. Nah, itu yang bikin sakit hati. Tapi kalau ya akhi ukhruj, selesai urusan. Faham ya? Na'am. Jadi yang diinginkan dengan lam ini lamul amr.
wa du'a. Wala la du'a la an-nahy wa du'a. Kenapa dinamakan doa? Antum lihat situ. Sumiyat du'a'iyatan ta'adduban rabbil alamin. Dinamakan doanya kenapa? Karena dalam rangka beradab terhadap Rabb semesta alam. Karena doa itu seringnya munculnya dari hamba kepada Allah Ta'ala. Permintaan dari hamba minal abdi ilallah azza wa jal. Itu ya. Nah, ad-du'a barakallahu yahsul minal abdi ilallah azza wa jal. Paham ya? Nah, doa itu terjadi dari hamba kepada Allah Ta'ala. Contohnya atas kita melihat itu. Ya, yang lamul amr wa du'a. Lamul amr wa du'a itu sama maksudnya. Ya lamul amr juga, cuman kita katakan apa lamul du'a. Kenapa lamul du'a? Ta'adduban li rabbil alamin. Beradab kepada Rabb semesta alam. Karena kita layak enggak merintahkan Allah Taala itu? Layak enggak? Enggak layak gitu loh. Makanya namanya lamul du'a. Karena kita enggak layak merintahkan Allah, kita merintahkan Allah Taala. Litaghfir li ya Rabb. Hendaknya engkau mengampuni aku, ya Rabb. Meminta atau tidak nih? Meminta. Kepada siapa mintanya? Allah Subhanahu wa taala. Nah, layak enggak antum merintahkan Allah Taala? Layak enggak? Enggak layak. Makanya namakan dengan lamul du'a. Wa illa dia lamul amr. Dia lamul amr juga, cuma dinamakan lamul du'a kenapa? Ta'adduban li rabbil alamin. Yang kedua, la nahya wa du'a. La nahya du'a. La nahya contohnya la tudakhin ya akhi. Jangan kamu merokok wahai saudaraku. La tudakhin ya akhi. Kamu jangan merokok. Paham ya? Nah, contoh yang la nahya wa du'a itu, Rabbana la tu'akhidna. Wahai Rabb kami, jangan engkau menghukum kami. Layak enggak seorang hamba melarang Allah Taala? Enggak layak. Makanya namanya la an-nahyah wa du'a, la du'aiyah. Kenapa? Dikarenakan ta'adduban li rabbil alamin. Wa illa maknanya juga larangan, cuman kita kan enggak layak melarang Allah Taala itu loh. Cuman berdoa semoga Allah Taala tidak memberikan apa? Azab kepada kami. Mafhum soal ini ya? Mafhum Ihsan? Sudah kita lewati dalam jurumiyah dan juga mutamimah. Kita lanjutkan lagi. Nahwu liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang punya keluasan harta menginfakkan dari keluasannya, keluasan hartanya. Paham ya? Syahidnya liyunfik. Yunfik fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amr. Bilamil amr, bukan amrnya ya, bilamil amr. Liyaqdi. Nah, liyaqdi juga sama. Yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amr wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah wal kas wa hiya al-ya wal kasratu dalilun 'alaiha. Sampai keliru ya. Antum pahami baik-baik ya. Sudah kita lewati semuanya, Anda baca cepat saja. La tusyrik. La tusyrik. Ya bunayya la tusyrik billah. La tusyrik larangan. Tusyrik fi'lun mudhari'un majzumun bil nahiyah wa 'alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu mana fa'ilnya Abdurrahman? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta na'am. Itu berarti tusyrik. Sekarang yang berikutnya la tu'akhidna. Di dalam la tu'akhidna ini berarti kembali kepada ayat tersebut. Rabbana la tu'akhidna. Ini namanya la ad-du'aiyah. Kenapa dinamakan doanya ta'adduban li rabbil alamin? Beradab kepada Rabb semesta alam. Wa illa kita melarang juga, tapi enggak layak seorang hamba melarang Allah Taala. Tidak layak seorang hamba melarang Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dari sini barakallahu fikum. Jadi la tu'akhidna di sini zahirnya memang la nahiyah, cuman dinamakan apa tadi? La du'aiyah, ta'adduban li rabbil alamin. Mafhum insyaallah? Ayo. Berikutnya itu yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Kesimpulannya saya itu, yang menjazmkan satu fi'il mudhari' lamma lamul amr wa du'a la nahyi wa du'a. Paham ya? Lam contohnya lam yadhhab Muhammadun. Lamma yakum Zaidun artinya sama. Lamul amr ya akhi litakhruj minal bait. Wahai saudaraku, hendaknya antum keluar dari rumah. Permintaan yang sangat halus menyentuh tapi bikin sakit hati. Ngusirnya dengan cara halus. Beda kalau antum bilang ukhruj. Nah, itu lain. Lain seperti itu. Kemudian la nahiyah contohnya la tudakhin ya akhi. Kamu jangan merokok wahai saudaraku. Yang la du'aiyah atas itu Rabbana la tu'akhidna. Paham ya? Kalau lamul amr wa du'a atas itu. Litaghfir li ya Rabb. Hendaknya engkau mengampuni aku wahai Rabbku. Ayo na'am. Antum lihat perbedaan antara kenapa
di dalam matan jurumiyah sebutkan alam wa alamma, itu faedahnya melihat itu i'lam anna alam wa alamma dakhilatan tahta lam wa lamma. Ketahuilah bahwasanya alam sama alamma itu dua-duanya masuk di bawah lam dan lamma. Wa inna ma utiyat bil hamzah, hanya saja didatangkan dengan hamzah. Hamzah apa namanya? Litakrir. Summiyatil hamzah hamzah takririyah. Hamzahnya takririyah. Hamzah takririyah apa sih? Hamlul mukhatab 'alal ikrar itu loh. Mengajak orang yang diajak bicara untuk mengakui. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Untuk mengakui gitu loh. Alam angsahlak ya akhi. Bukankah aku telah menasihati kamu? Dulu pernah dinasihati mungkin lupa. Pakai hamzah takririyah. Alam angsahlak. Bukankah aku telah menasihati kamu? Mengajak yang diajak bicara, mengajak apa tadi? Untuk mengakui. Hamlul mukhatab 'alal ikrar, itu namanya takririyah. Hamzah yang fungsinya apa tadi? Li hamlil mukhatab 'alal ikrar, untuk mengajak orang yang diajak bicara untuk mengakui. Faham soal ini? Makna takririyah. Nah, mengajak mukhatab orang yang diajak bicara 'alal ikrar, untuk mengakui kejadian yang sudah terjadi. Mafhum insyaallah? Nah, jadi enggak ada iskal, sudah enggak ada iskal. Sekarang yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Wa yazmu fi'lain, dan yang menjazmkan dua fi'il mudhari', in wa itma wa ayyun wa aina wa anna wa ayyana wa mata wa mahma wa man wa ma wa haitsuma. Ini semuanya rinciannya sudah kami sebutkan pada 4 ini. Nah, ini semuanya rinciannya sudah kami sebutkan pada 4 ini. Yaitu pertama harfun bitifaq, huruf secara kesepakatan itu in. Kemudian yang kedua harfun al-asah itma. Nah, kemudian yang ketiga ismun al-asah mahma. Kemudian yang keempat ismun bitifaq sisanya. Al-baqiyah artinya sisanya. Harfun bitifaq in tadhhab adhab. Jika kamu pergi, aku pergi. Yang pertama, yang jazm pertama namanya apa? Fi'il yang majzum pertama ini namanya fi'lu syart. Yang kedua namanya jawab syart wa jazaa'uh. Jawab syarti wa jazaa'uh. Itu yang kedua. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jawab syarti wa jazaa'uh. Itu yang kedua. Paham ya? Kemudian contoh yang itma takum akum. Jika kamu berdiri, aku berdiri. Paham ya? Takum ini fi'il syart, akum jawab syart wa jazaa'uh. Paham ya? Yang kedua mahma tajlis ajlis. Kapan pun kamu duduk, aku duduk. Tajlis yang pertama fi'il syart, yang kedua jawab syart wa jazaa'uh. Contoh yang ismul ittifaq man ya'mal su'an yujzabih. Ya'mal fi'il syart, yujza jawab syart wa jazaa'uh. Majzum tanda jazmnya apa? Hadfu harfil illah. Apa itu? Alif wal fathatu dalilun 'alaiha. Sudah kita latih semuanya. Makanya Anda baca agak cepat. Paham ya? Nah, nahwu in yasha yudhibkum. In yasha yudhibkum, yasha fi'il syart, innya in apa? In syartiyah. Harfun mabni as-sukun la al-i'rab. Harfun mabni as-sukun la mahalla min al-i'rab. In yasha yudhibkum. Yasha fi'il syart, yudhibkum, yudhib apa? Jawab syart wa jazaa'uh. Man ya'mal su'an yuzabih. Man ismu syartin jazimun yazmu fi'lain, ismu syarat yang dia menjazmkan dua fi'il mudhari'. Ya'mal fi'il syart, su'an maf'ul bih, yuzza jawab syarti wa jazaa'uh. Paham ya? Butuhnya naibul fa'il bukan fa'il, karena yuzza mukhair shighah. Paham ya? Yuzza majzum tanda jazmnya apa? Hadfu harfil illah. Hadfu harfil illah yaitu apa? Al alif wal fathatu dalilun 'alaiha. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair minha. Tidaklah kami menghapus satu ayat atau meninggalkannya, melainkan apa? Kami akan mendatangkan dengan yang lebih baik. Nunsi ini bukan melupakan, karena Allah Taala itu enggak lupa. Nunsi ini maksudnya bukan melupakan ya, tapi natruk, meninggalkan. Karena nisyan kalau nisbahkan kepada Allah Taala bukan lupa tapi apa? Tapi maknanya adalah at-tark. Ingat-ingat itu, karena wa maka rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa. Jadi kalau ada lafaz nisyan dinisbahkan kepada Allah Taala, maknanya bukan lupa tapi at-tark, meninggalkan. Al-yauma nansakum. Nah, pada hari ini aku tinggalkan kalian. Bukan aku lupakan. Paham ya? Itu bedanya. Tapi kalau kita nisyan duhulul akal, hilangnya akal, hilangan ingatan, itu kalau manusia. Kalau Allah Taala tidak memiliki sifat lupa. Wa maka rabbuka nasiya. Al-yauma nansakum. Pada hari ini kami lupakan kalian, bukan. Kami tinggalkan kalian. Paham maksudnya ya? Seperti itu, na'am. Berarti di sini berarti apa maknanya? Mana nansakh min ayatin aw nunsiha, bukan kami melupakannya. Tidaklah
kami menghapus suatu ayat atau kami meninggalkannya, melainkan kami apa? Akan menggantikan yang lebih baik darinya. Syahidnya mana? Nansakh na'ti. Nansakh na'ti. Nansakh fi'il syart, na'ti jawab syarti wa jazaoh. Semuanya madzum. Wa yusamma al-awwal syartan, ya fi'il syart. Yang namanya yang pertama namanya syartan, fi'il syart. Wasani yang kedua jawaban wa jazaan, jawab syarti wa jazaoh. Ma'ruf insyaallah nih ya. Tidak ada iskal ihsan. Mudah insyaallah ya. Naam. Berikutnya, wa idza lam yasluh li mubasyaratil adah. Kalau seandainya tidak layak alat tadi bersambung langsung, qurina bil fa, digandengkan dengan fa. Apa fa namanya? Fa jawab syart. Paham ya? Fa rabithah namanya. Fa-nya apa? Fa rabithah bukan rafidhah ya. Rabithah bukan rafidhah. Fa-nya fa rabithah. Rabithah li jawab syart. Fa rabithah li jawab syart. Fa yang fungsinya rabithah mengikat, jawab syart. Fa rabithah li jawab syart. Itu fa yang mengikat untuk apa? Untuk jawab syart. Nahwu wa ayyamsaska bi khairan fa huwa ala kulli syai'in qadir. Yamsas fi'il syart. Mana jawab syart? Mana ya? Katanya menjazmkan dua fi'il mudhari'. Kok yang kedua enggak ada ya? Kita katakan pasti kalau yang kedua enggak ada fi'il yang majzum, pasti ada yang jumlah itu. Digabungkan fa. Berarti jumlah setelah fa itu huwa ala kulli syai'in qadir fi mahalli jazmin sebagai apa? Jawab syarti wa jazaa'u. Caranya gitu. Nanti ana sebutan pantun yang sangat bagus, tinggal antum hafal. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidin wa bima walan wa biqat wa bitangfisi. Itu semuanya ini yang bersambung dengan fa rabithah. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidin wa bima walan wa biqat wa bitangfisi. Itu semuanya sudah tercantum dalam artikel yang Anda bagikan kemarin itu. Al-Kawakib fi bayani al-jawazim wa nawasib. Tinggal antum cek kembali. Pantunnya kalau tidak salah tak sebutin sana juga. Paham soalnya ya? Au bi idza al-fujaiyah, atau disambung dengan idza fujaiyah tanpa fa tapi ada idza fujaiyah di situ. Nahwu wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Wa in tusibhum, tusib ini sebagai fi'il syart. Mana jawabannya? Jumlah idza hum yaqnatun. Idza ini adalah idza fujaiyah. Idza fujaiyah itu ya'ti ala stabil mufajaah, datang dalam bentuk mufajaah mengagetkan, tiba-tiba itu artikannya seringnya. Paham ya? Apabila ditimpa suatu kejelekan kepada mereka dengan sebab perbuatan tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka putus asa, berkeluh kesah. Itu loh. Namanya apa namanya? Fujaiyah. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam yang kita ambil. Adapun yang ini secara globalnya, kalau ada iskal tanyakan. Yang jelas yang menjazmkan dua fi'il mudhari' secara dhahir nampak ada fi'il syarat, jawab syarat, itulah yang benar. Adapun kalau seandainya yang pertama kok enggak ada yang majzum, yang kedua enggak ada majzum padahal ada alat syarat di situ, maka fi mahal. Paham ya? Fi mahal jazmin fi'il syarat, fi mahal jazmin jawab syarti wa jazaa'u, seperti itu. Paham? Makanya di sana nanti ada yang namanya fa apa tadi? Fa rabithah. Fa pengikat. Pengikat antara fi'il syarat dengan jawab syarat tadi itu. Itu masuknya hanya tertentu pada yang ana sebutan ismiyatun, talabiyatun, wa bijamidin. Wa bima walan wa biqat wa bitangfisi. Nanti antum lihat sendiri ya. Dalam artikel itu antum lihat sendiri, catat sendiri. Nah, mengenai apa yang kemasukan fa rabithah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bisa dipahami. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.